Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel web programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Masih di playlist mengenai belajar Laravel 8, tapi di video kali ini kita akan istirahat dulu untuk mempelajari fitur-fitur utama yang ada di dalam Laravel 8 ya. Karena kali ini kita akan mencoba untuk memperbaiki tampilan halaman web kita agar lebih fresh lagi dan lebih mudah untuk digunakan. Jadi nanti kita akan menggunakan bantuan dari Bootstrap lagi, dan juga kita akan memakai API dari layanan Unsplash sebagai penyedia gambar ya, yang akan membuat nanti setiap postingan kita itu punya gambar default, supaya lebih menarik lagi. Nah, akan seperti apa tampilan website kita nantinya? Langsung aja kita simak videonya. Oke teman-teman ya, jadi langsung aja. Sebetulnya ada 3 halaman yang akan kita perbaiki. Jadi teman-teman silakan dibuka lagi websitenya, masuk ke halaman blog. Kita lihat, jadi yang pertama ini adalah halaman yang akan kita perbaiki supaya tampilannya lebih fresh lagi. Terus halaman kedua adalah halaman ketika kita mengakses detail dari satu buah post atau single post. Nah, ini juga akan kita perbaiki. Dan satu lagi yang akan kita perbaiki adalah halaman kategori ya. Jadi kita belum punya nih link ke halaman kategori, tapi kalau misalkan kita ketik di URL-nya, kategoris, seperti ini. Nah, ini yang akan kita perbaiki. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kita punya halaman post by author, yang ini, dan satu lagi post by kategori. Nah, ini nggak akan kita perbaiki, teman-teman ya. Karena nanti kita akan bikin supaya semua halaman ini mengarah ke halaman post. Nah, tapi ini akan kita lakukan di video berikutnya, jadi sabar. Kita akan abaikan dulu halaman post by author dan post by kategori ya. Kita fokus dulu di halaman post yang utamanya dulu, yang ini. Oke, silakan teman-teman boleh buka aja codingan ya. Sekarang kita akan arahkan ke view kita yang post ya. Teman-teman boleh arahkan ke resources, views, lalu post. Atau kalau mau cepat, kita udah tahu, pencet Ctrl P. Kita cari lewat search-nya Visual Studio Code, kita ketik aja post, cari yang blade ya. Enter, kita buka ini, kita tutup lagi sidebar-nya. Oke, jadi ceritanya gini, kita akan membuat agar halaman post ini menampilkan yang pertama ada hero post-nya, saya sebut ya. Jadi post yang paling baru itu akan muncul sebagai hero-nya, jadi besar sendiri. Nah, terus nanti di bawahnya, post-post yang lainnya itu akan muncul sebagai card kecil-kecil. Saya akan bikin satu baris 3 buah card. Jumlah barisnya sesuai dengan jumlah post yang ada ya, supaya lebih rapi aja. Jadi kita butuh HTML-nya. Nah, kita akan masuk dulu ke websitenya Bootstrap ya. Jadi teman-teman boleh kunjungi getbootstrap.com. Kita akan cari komponen card-nya. Silakan klik halaman docs, terus kita cari atau kita ketik aja lah ya di sini ya, card. Nah, kita pilih cards yang ukurannya besar dulu ya. Kita cari. Untuk card yang kecil-kecil nanti saya mau tampilan seperti ini. Jadi nanti kita punya gambar, judul postnya, excerpt-nya, terus sama nanti di sini kita kasih ini deh, dibuat oleh siapa gitu ya. Tapi ini nanti kita mau cari yang besarnya dulu. Kita scroll atau kita lihat di sebelah kanan deh. Ini ada images ya. Kita pengen yang ada image-nya. Nah, ini. Jadi besar seperti ini. Ada image-nya, terus ada judulnya. Dan nanti kita akan tambahin di sini ini. Postingannya itu dibuat kapan? Ya, pakai Laravel ini gampang banget. Oke, jadi kalau udah ketemu, teman-teman boleh kopikan aja lah ya. Nah, ini di bawahnya ada yang paling pertama. Nah, ini akan kita kopikan. Coba kita Ctrl C dulu, jangan semua karena ini yang bawah nggak perlu ya. Ini image-nya di bawah, kita pengen image-nya di atas. Balik ke sini, kita akan simpan dulu di bawah H1 ya. Kita simpan dulu di sini. Oke, yang bawah kita biarkan dulu. Coba kita lihat hasilnya, kita refresh di sini. Nah, ini udah ada ya. Jadi nanti ada gambarnya. Gambarnya, karena kita belum punya, kita nanti akan manfaatkan API dari Unsplash supaya ada gambarnya. Nanti kalau ke depannya kita udah punya fitur backend, baru kita tambahkan fitur upload gambar. Tapi untuk sementara kita abaikan dulu. Oke? Nah, sekarang kita akan cek dulu nih teman-teman. Kita akan cek postingannya ada nggak? Ya mungkin aja nanti website kalian baru dibuat, belum ada postingannya. Nah, kita akan kasih di sini sebuah kondisi ya. Jadi kondisinya, kita akan hitung jumlah dari postingannya. Kita pakai if punyanya Blade. Jadi if begini, ada if, ada end if. Kalau misalnya kita ambil si post ini, terus kita hitung isinya. Jadi saya tulis di sini $post. Lalu kita kasih method count. Nah, di sini akan menghitung ada berapa jumlah postingannya. Kita bisa tulis lebih besar dari 0. Ya, tapi kalau misalkan kita hapus lebih besar dari nolnya pun, ini akan menghasilkan true jika nilainya lebih dari 0, dan akan menghasilkan false jika kosong. Jadi begini aja udah cukup, teman-teman. Jadi kalau ada postingannya, yang pertama tampilin dulu card-nya. Ini saya copy ke atas.
card yang pertama. Nanti ini juga kita simpan ke dalamnya ya, yang for each ini. Tapi untuk sementara kita abaikan dulu for each-nya. Jadi kalau ada postingannya tampilin, tapi kalau nggak ada gimana? Nah, sebelum end div kita boleh kasih else dulu teman-teman. Ini ya. Nah, ini simple aja. Kalau misalkan nggak ada postingannya, nanti saya mau bikin paragraf yang tulisannya gini deh. No post found. Karena ini juga nanti akan kepake ketika kita punya fitur pencarian. Ya, di video berikutnya kita akan bahas pencarian. Kalau nggak ketemu, postnya kosong, ini juga tampil. Ya, jadi ini tepat untuk kita gunakan. Terus nantinya kita mau simpen dia ke tengah. Jadi kita punya text center di sini. Terus tulisannya saya pengen agak besar ya. Di Bootstrap itu ada fs. Saya lupa ya. Kita coba cari aja font size di sini. Ukurannya berapa? Saya lupa nih. Font size, mana font size? Nah, ini dia. Saya mau bikin ukurannya segini nih. Ya, jadi fs 4. Jangan terlalu kecil. fs 4. Oke, cukup ya. Sekarang kita pengen agar yang tampil di sini adalah postingan terakhir. Jadi kalau kita lihat di controller kita, coba teman-teman buka controllernya dulu, post controller, tadi Ctrl P, ketik post controller, kita punya di sini, nah ini, latest. Jadi kita udah nyari yang paling akhir. Nah, tapi ini sebetulnya saya bisa perbaiki agar kita nggak perlu ngetikin with di sini ya teman-teman ya. Kita bisa simpan ini di model. Nah, ini harusnya saya tambahkan di video sebelum ini, tapi nggak apa-apa ya. Kita lakukan sekarang teman-teman, kita mundur dulu. Teman-teman boleh buka model post kita. Kita bisa kasih tahu agar setiap pemanggilan data post ini, dia sudah membawa author dan kategori. Jadi with-nya bisa aja kita simpan di dalam model, nggak disimpan di controller seperti ini. Caranya gini, kita tinggal bikin sebuah properti baru di sini ya, di model. Teman-teman boleh tambahkan protected lagi. Terus kita kasih $with gitu. Sehingga setiap pemanggilan dari query post-nya, author dan kategorinya ke bawah. Ditulis di sini kategori, author. Ya, kita kasih titik koma, save dulu, balik ke sini. Nah, di sini kita nggak perlu lagi with-nya. Jadi boleh langsung latest. Nah, ini sama aja, kita cobain. Balik dulu ke sini, coba kita refresh. Sudah tampil seperti biasa, kita klik by author, sudah tampil semuanya Mbak Laila nih ya. Sip ya. Jadi sama aja. Kalau mau lebih simple, controller kita pindahkan ke dalam post. Bisa. Oke, kita close lagi karena belum kita butuhin. Kita fokus di sini. Kita punya latest. Berarti kalau kita panggil postingan pertama, itu pasti postingan yang terbaru ya. Postingan pertama itu ketika ini masuk ke dalam collection, kita ambil yang indeks ke 0. Nah, caranya gimana? Kita tinggal ganti aja di sini. Kita mau judulnya itu ngambil dari post indeks ke 0, terus kita ambil title-nya. Ya, jadi kalau misalkan kita kembali ke halaman post kita, nih udah ada judulnya. Keren ya? Atau kita ganti deh, jangan H5 tapi H3 misalnya, supaya lebih besar. Nah, udah ada tuh. Ini judulnya. Masih sama dengan ini, ya. Teman-teman nggak usah hiraukan dulu, nanti ini akan kita skip supaya nggak masuk ke dalam looping. Ini abaikan dulu semua yang di bawah. Kita fokus dulu di sini. Untuk yang kedua, ini kita kasih excerpt-nya. Ya, teman-teman boleh tulis $post indeks ke 0. Kita ambil excerpt-nya. Kita lihat. Sip, udah ngambil excerpt-nya. Terus, selanjutnya kita butuh ini nih, teman-teman. Jadi dibuat oleh siapa, di kategori apa. Kita copy aja deh yang ini nih. Kita copy dari post di bawah. Kita copy paragraf ini. Ya, kita Ctrl C, kita simpan di bawah title deh ya. Kita simpan di sini. Nah, tapi ingat ini udah masuk ke loopingnya karena kita simpan di bawah nih. Hati-hati, ini harus kita ganti dulu jadi post 0. Jadi biar gampang, ini kita copy aja. Kita copy, Ctrl C, klik di sini, terus pencet Ctrl D sampai terseleksi semua. 1, 2, 3, 4 ya. Ctrl D 4 kali, terus Ctrl V. Sudah, ini sudah diganti. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah ya. Jadi ini udah by siapa, di kategori apa. Terus gimana kalau kita tambahin ini sekarang. 3 minutes ago. Jadi ini kita pengennya di akhir sini ada tulisan misalkan 3 minutes ago. Nih, jangan pakai titik. Nah, begini. Atau kita bungkus semuanya pakai small deh. Ini nih. Ini kita bungkus semua pakai small. Ini kita kasih small.
Ini biar rapih aja. Saya tutup di sini small. Ini pindahkan ke bawah. Oke, jadi ini nggak perlu. Ya, jadi P small supaya jadi kecil tuh. Oke. Nah, sekarang gimana cara menjalankan ini nih? Nah, ini keren teman-teman. Kita kan punya nih, kalau kita ambil di dalam pose ke 0, terus kita punya yang namanya created at. Gini, kalau kita pakai created at, nanti di sini langsung ketulis kapan postingan ini dibikin. Tapi kan tulisannya susah dibacanya ya. Ini dibikin tanggal 1 Juli jam segini. Nah, gimana supaya ini mudah dibaca seperti yang tadi ya, berapa menit yang lalu? Nah, itu kita bisa tambahkan sebuah fungsi lagi di sini, namanya div for humans. Gini, F-nya 2 ya. Jadi ini perbedaan dari waktu yang ada dengan waktu sekarang, tapi biar gampang dibaca oleh manusia gitu katanya. Ya, jadi kalau kita save, kita lihat, kita refresh. Tuh, ada 51 minutes ago. Keren ya teman-temannya. Jadi ini fitur punyanya library yang namanya Carbon untuk mengatur waktu. Dan ini sudah ada di dalam Laravel. Kita bisa pakai. Oke, jadi judulnya udah, informasinya udah, excerpt-nya udah. Tinggal kita tambahin tombol ya. Untuk readme-nya. Jadi kita boleh kasih di bawah excerpt-nya aja deh. Kita bikin pakai tag A, terus kita arahkan ini ke postingannya. Jadi kita ke post, sama seperti yang ini, read more di bawah. Lalu kita ambil slug-nya. Ya, atau ini kita copy aja deh. Kita copy, pindahin ke sini. Nah, ini nggak usah pakai titik-titik. Ini harusnya ada A-nya ya di akhir. Ini A, terus kita kasih button dia ya. Jadi BTN, kita kasih warna biru aja, BTN primary. Terus jangan lupa ini diganti juga jadi post 0. Oke, di save dulu, terus kita lihat. Nah, ini udah ada. Mantap ya, tinggal kita pindahin ke tengah semuanya. Kita kasih aja di card body-nya di sini. Kasih text center. Supaya semua pindah ke tengah. Oke, nah tinggal kita butuh gambar. Gambarnya ngambil dari mana? Tadi kita akan ngambil dari API-nya Unsplash itu ada di source.unsplash.com. Nah, ini kita bisa ambil gambar secara random, bisa ambil gambar dengan resolusi tertentu. Terus keren ya, kita bisa ambil gambar juga berdasarkan kategori nih. Mana ya caranya ya? Nah, ini kita bisa tambahkan nama kategorinya. Jadi panggil API-nya, kasih ukuran kita mau berapa, lalu kasih slash, tanda tanya kategorinya apa. Dan kategori ini akan kita ambil dari kategori kita. Ya, jadi ini boleh kita copy aja. Kita balik ke sini, kita ambil gambarnya dari Unsplash. Ini ukurannya nggak usah gede-gede ya. Kita pengennya persegi panjang, jadi saya mungkin tulis 1200 kali 400 aja. Terus kategorinya apa? Nah, kategorinya kita ambil dari post ke 0, kategori, lalu name. Jadi nanti dia ngambil, kalau nggak web programming, dia ngambilnya personal ya. Atau nanti kita coba tambahin kategori yang lain deh. Oke. Coba kita balik ke sini, kita refresh. Nah, lihat teman-teman, otomatis saya dapat gambar komputer karena dia kategorinya web programming ya. Keren banget nih. Oke, teman-teman, itu untuk hero image kita atau hero post kita. Jadi sekarang kalau kita klik, oh ini nggak bisa diklik ya. Gimana kalau kita bungkus dia dengan tag A dulu supaya bisa diklik judulnya. Kita cut, pindahin ke sini, ini juga arahin sama dengan ini. Oke. Nah, ini kita bisa hapus juga text decoration. Nah, jadi kita kasih kelas text decoration none, hilang. Terus tulisannya saya pengennya hitam juga deh. Jadi saya boleh tulis text dark. Jadi nggak biru gitu. Nah, begini. Tapi sekarang hitam, tapi bisa diklik. Kalau saya klik, dia masuk ke detailnya. Oke. Sip, udah beres. Kita sekarang kerjain yang sisanya. Oke, ini udah, kita scroll ke bawah. Kita fokus sekarang di dalam for each-nya. Sekarang yang pertama nih, for each-nya itu saya pengen ngulang semua kecuali postingan yang pertama. Nah, gimana caranya? Itu caranya kita bisa kasih di sini sebuah metode yang namanya skip. Nah, ini juga keren nih. Kita skip berapa? Kita skip 1 aja. Jadi, sekarang ini kan udah di sini nih. Ini akan ke skip. Kalau saya refresh, dia hilang. Tuh. Langsung ke postingan kedua dan seterusnya.
Keren ya? Udah, beres. Tinggal kita bikin dulu struktur halamannya. Tadi saya mau bikin dia sebagai card. Yang ngejajar ada 3. Berarti artinya kita butuh kolom yang masing-masing ukurannya 4. Ya, karena total semua harus 12. Jadi kita bikin dulu strukturnya. Di atas ini aja. Kita bikin kontainer. Yang di dalamnya ada row. Nah, baru di dalam sini ada kolom. Jadi kolom, kita kasih medium 4 aja. Ini. Yang di dalam sini ada card-nya. Nanti kita copy dari bootstrap-nya, tapi nanti yang di looping adalah ini. Jadi for each-nya nanti saya masukkan ke dalam row. Paham ya, teman-teman ya? Sekarang kita cari dulu card-nya, balik ke sini, kita cari card lagi. Card-nya yang lengkap ya. Seperti ini, tapi ada link-nya. Kita scroll, cari mana ya? Apa yang tadi aja ya? Oh ya, seperti yang pertama aja. Ini ya. Card yang pertama kita copy, kita masukin ke sini. Sudah, sekarang kita ganti stylenya ini hapus aja ya. Style hapus supaya full size. Terus kita butuh juga image-nya. Jadi image-nya bisa teman-teman copy aja dari yang atas tadi. Copy, kita simpan ke sini. Nah, tapi nanti tulisannya udah bukan post 0 lagi, tapi langsung aja post. Oke. Oh, ini ALT-nya masih kosong, kita isi dulu. Kita isi dengan, kita kasih nama aja dengan kategorinya dulu ya untuk sementara. Karena gambarnya belum punya caption, nanti captionnya mungkin akan kita tambahin saat kita masuk ke backend. Ya, kita kasih nama kategori dulu, ini juga sama, nama kategori. Sudah, terus, oh ini ganti juga jadi post. Nah, di sini kita tinggal kopikan aja yang ada di bawah semuanya. Jadi judul kita copy dari sini. Ini excerpt, kita copy lagi excerpt-nya. Kita copy ke sini. Terus ini button ya. Buttonnya kita kasih read more lagi. Read more yang mengarah ke single post-nya. Ini kita copy. Sudah. Apalagi? Terakhir adalah, oh ini deskripsinya. Nah, ini kita butuh ini juga. Tapi kayaknya saya mau bikin dia nggak ada kategorinya. Kategorinya nanti saya mau bikin di tempat yang lain. Jadi ini teman-teman boleh copy aja paragrafnya. Copy paragrafnya, simpen di bawah judul ya. Mana judulnya? Ini dia. Ini judul. Kita butuh by siapa, terus langsung kapan ya. Berarti ini nggak usah in-nya, nggak usah. Hapus sampai sini. Jadi siapa yang nulis, kapan. Oke, tinggal diganti lagi. Ini post-nya jadi post biasa. Karena kita akan looping ya. Begini. Sudah. Tinggal ini kita looping teman-teman. Kolomnya kita looping. Jadi kita punya di sini for each $post skip 1 as post ini, lalu and for each-nya kita pindah ke bawah. Ini di cut, ini kita hapus dulu, kita pindahkan ke sini. Oh, ke sini sorry. Sini ya. Hati-hati nyimpennya harus pas div-nya. Nah, sudah. Coba kita lihat ya. Jadi kalau sekarang saya refresh ini, harusnya jalan. Tuh, ini hero-nya dan ini postingan-postingan berikutnya. Oh, gambarnya terlalu gepeng. Kita ganti-ganti ukurannya. Kita ambil jangan 1200 x 400, tapi kita bikin dia 500 x 500 aja deh. 500 x 500. Ya, kita lihat. Nah, harusnya panjang begini. Atau 500 x 400 lah. Nah, begini aja. Sip. Jadi ada kategori web programming dan ada kategori personal tuh. Kalau personal dia udah beda sendiri. Keren ya. Cuman ini agak mepet nih. Gimana kalau kita kasih margin bottom ya. Kita kasih margin bottomnya 3. Di kolom ya. Kita lihat. Kalau saya refresh gambarnya ganti lagi. Loh, kok ini web programming gambarnya tinju ya. Nah, tapi ini udah ada garisnya teman-teman. Udah aman. Coba saya refresh sekali lagi. Nah, ini udah berubah. Coba saya penasaran kalau saya lihat inspect, kita lihat judulnya, dia apa nih? Coba kita hapus slash-nya deh. Kita hapus slash-nya langsung tanda tanya, terus kategorinya. Jadi kita ke sini, nah ini kita hapus, atasnya juga kita hapus. Kayaknya nggak sesuai tadi. Begini, save dulu. Nah, ini muncul sekarang. Yang ini personal, yang ini web programming. Oke, keren ya, lumayan lah teman-teman ya. Jadi sekarang udah ada gambarnya, terus tampilannya juga lebih menarik. Jangan lupa dihapus bawahnya ya teman-teman. Nah, ini udah nggak kita butuhin lagi semua yang di bawah.
Jadi boleh scroll. Nah, ini nggak butuh nih. Kita hapus sampai sini. And for each. Sudah. Ini halaman post kita. Oh iya, saya mau nambahin kategori ya. Satu lagi kategori, ini kan belum ada kategorinya. Tadi kita hapus dari sini. Kita mau bikin di sini nih. Jadi ceritanya ada kotak yang tulisannya kategorinya. Teman-teman kalau mau bikin dengan style yang lain silahkan. Tapi saya mau nulisnya di sini di atas. Supaya ada kayak labelnya gitu. Gimana caranya? Kita mau bikin di dalam card-nya. Jadi di sini kita bikin div aja. Yang tulisannya nama kategorinya. Post kategori name. Ya, jadi nanti di sini akan ada tulisannya. Tuh. Tapi saya mau bikin dia absolute supaya ada di atas gambarnya. Jadi di sini kita kasih kelas. Kalau di Bootstrap tuh ngasih position absolute, kita kasih position absolute. Gitu, supaya dia maju ke depan. Tuh ya, jadi sekarang ada di atasnya. Tinggal kita kasih background color hitam. Jadi BG dark. Tuh, dia hitam. Terus kita kasih padding. Padding misalnya berapa? 4. Oh, kegedean ya. Paddingnya 3 aja, tapi hurufnya putih. Gitu kali ya. Coba kita save, kita lihat. Nah. Oh, masih terlalu besar ya. Atau gini, padding kiri kanannya 3, tapi padding atas bawahnya 2. Ya, kita lihat. Nah, segini cukup kali ya. Kalau mau, saya pengen transparan nih backgroundnya. Jadi nggak pakai ini kali. Nah, ini selera aja ya teman-teman ya. Saya mau pakai style aja. Supaya bisa dikasih transparan. Jadi saya punya background color. Ini pakai RGBA ya. Jadi hitam. Kita kasih 0,0,0. Tapi transparan. 0,7 misalnya. Kita lihat. Nah, tuh transparan ya. Sedikit lah transparan. Oke, sudah cukup. Dan sekarang gimana kalau kita bikin dia bisa diklik juga? Supaya kalau diklik tetap masuk ke kategorinya yang sesuai ya. Jadi kita kasih A di sini. Tutupnya kita pindahin. Sini. Kita kasih juga linknya ke sini. Nah, kita arahin ke sini. Udah. Nah, sekarang jadi warna biru begini. Tinggal kita kasih kelas lagi. Kelas. Warnanya kita pindahin supaya menimpa. Kita pindahin ke sini, text white. Terus kita ganti jadi text decoration none. Oke. Saya tulis di sini semua supaya kita nggak bikin style di CSS-nya ya, teman-teman ya. Kita refresh. Ya, aman ya. Sudah ada di sini. Sekarang kita klik masuk ke... Oh, salah. Salah. Bukan ke sini ya. Kita masukin ke kategorinya. Kategorinya itu linknya... Kita contek yang atas saja. Yang mana-mana. Ini dia. Nah, ini. Salah tadi. Bukan ke detail dari postnya, tapi ke kategori. Nah, ini copy. Simpan di sini. Ganti pakai yang post. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Sekarang kita klik personalnya. Teman-teman lihat di bawah ini udah bener. Sekarang kita klik. Nah, tampil semua kategori personal. Mantap. Jadi itu halaman postnya. Udah selesai kayaknya ya. Atasnya udah, bawahnya udah semua. Lumayan lah ya. Sekarang kita masuk ke dalam detail dari postingannya. Nah ini. Sekarang di sini idenya saya mau bikin si postingan ini nggak terlalu lebar. Ukurannya dari 12 kolom itu mungkin 8 lah ya. Supaya nanti ke depannya kalau kalian pengen di sisi kiri dan sisi kanannya itu ada sidebarnya, mau kalian kasih iklan, mau kalian kasih link, itu bisa. Nggak sepenuh ini. Ya. Sekarang silakan teman-teman buka halaman detail postnya. Ctrl P, cari post yang blade ya. Yang view ini kita akan ubah. Sambil kita tampilin juga gambarnya. Nah, di sini saya mau bikin di dalam sectionnya, saya mau bikin kontainer lagi deh. Nanti saya pindahin semua yang ada di bawah ini. Bikin kontainer yang di dalamnya ada satu buah row, yang di dalamnya ada satu buah kolom, yang ukurannya 8. Gitu ya. Nanti supaya dia ada di tengah, kita kasih di sini justify content center. Karena kalau nggak nanti mepet kiri. Yang pertama kita kasih dulu judulnya ya, ini kita cut aja, simpan di sini.
Terus, atau semuanya kita kopikan dulu deh. Kita lihat hasilnya ya. Ini kita cut. Saya simpan ke dalamnya. Rapiin dikit. Udah. Coba kita lihat. Save dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang jadi nggak terlalu mepet. Cukup segini aja. Kalau ukuran fontnya kalian pengen lebih besar, bisa juga. Cuman ini nih. Kita bikin dia banyak paragraf. Tapi paragrafnya itu nggak ada tag P-nya. Ingat ya teman-teman ya, kalau kita lihat di dalam database kita, coba kita buka MySQL Workbench kita masuk, kita cari tabel punya kita, atau database punya kita. Lihat tabel post. Nah, ini nih, ada body. Ini ada body nih, kalau kita klik di sini, form editor, bodinya, nah itu kayak gini, nggak ada paragrafnya. Padahal saya bikin paragrafnya itu random ya, 3-5 paragraf. Coba kita perbaiki dulu seeder kita atau factory kita ya, teman-teman boleh buka lagi factory kita, dicari post factory. Nah, di sini nih kita bikin paragraf yang di dalamnya ada 5-10 kalimat. Jadi jadinya tetap satu paragraf tapi kalimatnya random dari mulai 5-10. Nah, si Faker ini punya paragraphs. Nah, jadi kita mau bikin berapa paragraf. Memang kalimatnya nggak bisa kita atur panjangnya berapa, tapi nanti dia bikinnya menjadi sebuah paragraf. Kalau misalkan kita kasih random 5-10, nanti artinya dia akan bikin 5-10 paragraf. Nah, saya pengen bikin setiap paragraf yang nanti dibungkus pakai tag P. Nah, ini ada caranya. Kita bisa gabungkan dengan paragraf, karena paragraf ini mengembalikan array. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ingat di dalam Faker, ya, di dalam Fakernya, di dokumentasinya, kalau kita bikin paragraf, nih ada nih. Kalau paragraf, dia akan bikin satu paragraf yang di dalamnya berapa kalimat. Tapi kalau paragraf yang ada S-nya, dia akan membuat sebuah array. Nah, yang di dalamnya berapa paragraf. Jadi jadinya array. Nah, nanti setiap array-nya kita akan bungkus pakai tag P. Caranya gimana? Ini ngakalinnya gini ya. Kita bisa gabung tag P. Jadi tag P digabung dengan, ini kan array nih. Nah, array ini akan saya implode. Implode itu di join. Kalau kalian tahu JavaScript ada join, ini bisa di join. Setiap array-nya dengan menambahkan delimiternya atau pemisahnya adalah ini. /P dan P. Gitu. Jadi nanti di depannya kita kasih dulu tag P, nanti ketemu akhir dari array, kasih tutup P dan buka P, ketemu array lagi, kasih tutup P, buka P lagi gitu ya. Dan di akhir, ini kita tutup dulu. Dan di akhir kita gabung lagi dengan tutup P. Nah, gini bisa. Ini pakai implode. Atau ini kita bisa pakai map juga ya. Ini kalau misalkan saya duplikat, terus yang atas saya komentari yang ini. Kalau kalian pengen menggunakan map juga bisa. Dan ini saya lebih suka ya. Jadi kita bungkus dulu si paragraf ini ke dalam sebuah collection. Jadi kita collect ya, masih ingat? Membuat array biasa jadi collection. Nah, ini. Jadi kita collect dulu, terus kita map. Kita petakan setiap elemen array-nya agar nanti ditempelin paragraf. Ya, kita tulis di bawah aja nih, biar rapi. Gini, kita map. Setiap paragrafnya, kita kasih closure aja. Misalkan kita ganti jadi P gitu ya paragrafnya. Kita map agar dia mengembalikan gini. P $P. Gitu. Ini sama aja. Kalian nulis ini sama aja. Atau ini mau diganti jadi arrow function. Ya, sintaks PHP yang baru. Boleh juga. Jadi ini ada fn. Nggak usah pakai kurung kurawal. Kita pakai panah begini. Cukup taruh di atas. Malah nggak perlu pakai return. Nggak perlu pakai tutup. Gini. Ini juga sama aja. Jadi setiap paragraf bungkus pakai tag P. Ya, kita coba ya. Kita lihat dulu awalnya kan begini nih. Awalnya begini. Sekarang kita migrasi lagi. Save dulu, buka terminalnya. Kita php artisan migrate .2 fresh -seed ya. Supaya kita pakai seedernya. Oh, kita lihat dulu seednya, bentar. Database seeder. Kita lihat dulu seednya. Bikin 3 user, random. Bikin 2 kategori, atau kita tambahin 1 kategori lagi deh. Supaya kategorinya ada 3. Ini web design. Jadi ada web programming,
web design, dan personal. Terus bikin 20 postingan random yang ngegabungin antara 3 user ini dan 3 kategori ini. Ya, save. Buka terminal, pencet enter. Sudah dibuat seed-nya, coba kita lihat di sini. Sekarang ini kita close dulu. Kita select rows. Tuh, sekarang, oh ini belum di-join nih. Ada yang salah. Dia bentuknya masih berupa array. Belum kita join. Ini pasti ngaco. Nah, lihat tuh, array-nya ke bawah. Nah, ini tidak kita inginkan. Lupa kita join ya. Jadi balik lagi ke sini. Ke factory-nya, di akhir, kita implode. Nih, kita implode. Implode dengan delimiternya adalah kutip. Kita coba lagi. Save dulu. Artisan migrate fresh seed lagi. Enter. Oke, balik ke sini. Kita close. Kita lihat hasilnya. Nah, ini udah bener nih. Tuh, jadi paragraf, paragraf, paragraf. Oke. Sekarang kalau balik ke sini, kita balik ke post dulu, karena ini pasti udah nggak ada. Udah, kita pilih salah satu. Tuh, sekarang udah ada paragrafnya. Ya, lumayan lah ya. Nggak cuma satu paragraf. Oke, sip. Lanjut lagi. Sekarang kita perbaiki. Ini close dulu ya. Close, close. Sekarang kita tambahin gambar. Kita tambahin gambar di bawah sini. Kita kasih image. Yang src-nya kita copy dari yang post aja. Nih. Kita copy di sini. Ukurannya berapa? Kita samain aja ya, 1200 kali 400. ALT-nya kita kasih juga nama dari kategorinya. Dan kita kasih kelas image fluid ya, supaya responsif. Oke, kita lihat. Kita refresh. Tunggu dulu karena ini connect ke Unsplash ya. Oke, udah. Mungkin kita kasih jarak di sini ya. Kita bungkus dulu deh bodinya, kita bungkus ke dalam sebuah div atau kita bikin artikel aja deh. Artikel, kita simpan bodinya ke dalam sini, terus kita kasih margin. Ini kelas margin Y, sumbu Y ya, kita kasih 3. Atas bawah berarti. Nah, ini udah atasnya ada jarak, sekarang bawahnya ada jarak. Kalau mau kita perbesar ukuran fontnya, font size berapa? 4. Terlalu besar nggak? Oh, terlalu besar ya. 5. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen si artikelnya ukurannya besar. Dan ini kayaknya terlalu besar juga jaraknya nih. Ya, teman-teman boleh kita kurangin aja. Jadi MB3 misalnya. Nah, gini. Oke. Sip ya. Cuman ini terlalu mepet bawah. Kita kasih di mana? Kita kasih di row-nya deh. Kita kasih margin bottom-nya 5. Supaya ada jarak tuh. Cukup ya. Jadi ini untuk single post-nya. Kalau kalian ada yang mau ditambahin lagi untuk mempercantik lagi halamannya, silakan. Back to post, sudah aman. Kalau kita klik read more, udah masuk. Kalau kita klik post by, sudah. Kalau kita klik kategori, sudah juga ya. Mantap. Nah, terakhir teman-teman. Terakhir, kita akan bikin untuk halaman kategoris tadi. Kalau kita punya kategoris, nah ini akan kita style. Sambil kita kasih dulu linknya deh di dalam navbar kita. Kita ke navbarnya dulu, Ctrl P, cari navbar. Di sini, sekalian nanti mungkin kita akan perbaiki aktifnya nih. Karena sekarang kalau saya klik blog, dia nggak aktif tuh. Kalau about kan nyala tuh. Kalau blog nggak, karena ada yang salah. Kita perbaiki dulu, bikin satu LI lagi, copy aja. Ini untuk kategori. Terus arahin ke kategoris. Terus tulisannya kategoris. Nah, gimana kalau sekarang semuanya jangan ngambil dari title, tapi kita ambil dari sebuah variabel aktif. Ya, jadi ini bisa diseleksi semua, terus ganti jadi aktif gitu. Ini supaya ngasih tahu halaman yang lagi aktif apa. Gimana kalau semua kita ganti jadi huruf kecil aja? Ya, ini cara saya aja. Saya yakin ada cara yang lebih efektif sebetulnya ya. Silakan kalau kalian punya cara yang lebih efektif, boleh tulis aja di kolom komentar. Nah, sekarang gimana cara ngaksesnya? Kita bisa lihat di controller kita. Jadi di controller selain ngirimin title, kita ngirimin aktif juga. Jadi aktifnya itu adalah ini post gitu. Untuk halaman semua post. Untuk yang ini. Kalau aktifnya post, maka
kelas aktifnya nyalakan. Begitu pula dengan yang lain ya. Single post biarin aja, atau single post itu aktifnya ke post juga. Terus yang lain ada di routes kita. Jadi kalian bisa buka web.php ya. Ctrl P, cari web.php. Nah, ini untuk yang kategoris, kita kasih aktif. Mengarah ke kategoris. Kasih koma. Untuk yang single kategori juga sama. Termasuk untuk yang author ya. Atau yang author nggak ada linknya ya. Kita biarkan dulu aja deh. Sip, itu dulu. Sekarang kalau kita refresh, ada kategorinya, blognya udah aktif. Kalau saya klik kategoris, kategorisnya aktif. Mantap. Sekarang kita edit halaman ini. Boleh di close lagi. Sekarang buka, Ctrl P, kategoris titik blade. Nah, ini. Kita akan ganti seperti apa? Saya mau bikin gini. Saya mau bikin ada 3 kotak sesuai dengan kategorinya. Dan nanti kotaknya ada background gambarnya. Kita ngambil dari Unsplash lagi sesuai nama kategorinya. Nah, ini kita mau bikin pakai card overlay. Coba lihat di Get Bootstrap lagi, arahin ke image overlays. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi nanti ada image-nya, terus di depannya ada tulisan. Tapi tulisannya hanya judulnya aja, nggak pakai teks di bawahnya. Oke, kita copy. Kita balik ke sini. Nanti for each-nya belakangan ya. Kita bikin dulu kontainer seperti biasa. Lalu kita bikin row. Nah, kita bikin di sini ukurannya sama ya. Jadi saya pengen ada 3 kolom. Kalau nanti kategorinya lebih dari 3, turun 1. Jadi kita punya kolom MD 4 lagi. Baru card-nya kita copy di dalamnya. Sip ya. Terus habis itu kita looping card-nya. Jadi saya punya for each-nya di sini. Add for each. Tutupnya pindahin ke bawah div-nya. Di sini. Ya, kita hapus. Ini kategoris. S kategori ya, sama main ini. S kategori. Oke, jadi harusnya sekarang ada 3 kotak. Tuh, ada 3 kotak. Yang title-nya ini nama kategorinya. Jadi kita ambil dari kategori name. Ya, kategori name. Ini kita hapus paragrafnya. Kita lihat dulu. Udah. Sekarang kita ambil gambarnya. Kita ambil gambar, kita nyontek aja deh ya dari sini. Kita contek ini. Source Unsplash-nya kita masukin ke sini. Ini ganti jadi kategori name. Kita bikin 500 kali 500 aja. ALT-nya kategori name juga. Save, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang ada tuh. Tinggal kita nanti bikin supaya tulisan web programming-nya ada di tengah. Ya, ini kita hapus dulu. Udah nggak butuh lagi. Nah, gimana nih caranya nih? Kita bikin supaya si image overlay-nya, ya kan? Ini tuh overlay nih. Ini tuh overlay-nya menjadi sebuah flexbox. Jadi kita kasih D flex. Kenapa kita bikin flexbox? Supaya isinya, ini kan jadi flex item nih. Dia bisa kita simpan di tengah-tengah. Caranya kita tinggal kasih align items center supaya dia turun di tengah. Tuh, ke tengah. Sekarang supaya ini di tengah, kita tinggal kasih H5-nya text center. Loh, kenapa nggak berubah? Coba kita kasih background dulu deh. Karena saya pengen transparan, kita kasih style di sini. Karena kalau backgroundnya pakai kelasnya Bootstrap, dia solid gambarnya. Background color RGBA 0,0,0,0,7 ya. Kita hapus nih, kebanyakan. Nah, begini. Kita lihat. Oh, ternyata cuma segini. Kalau pengen dibikin full, itu kita pakai property flex yang namanya flex fill. Sini, flex fill. Supaya dia penuh. Nah, tuh di tengah-tengah. Tapi ada jaraknya. Kita kasih padding dulu deh. Padding 4 di semua sisinya. Nah, ini. Oh, masih ada. Berarti ini gara-gara ada padding di sini. Kita hilangin paddingnya. Padding 0. Nah, sip. Udah oke. Tinggal gedein tulisannya. Font size 3. Gedean nggak? Nah, cukup ya.
Tuh, mantap. Sekarang jadi kita udah punya, tinggal kita akan bikin supaya gambarnya bisa diklik. Supaya mengarah ke halaman kategori lagi. Kita bikin semua bisa diklik deh ya. Di sini aja nih. Kita kasih tag A. Tutupnya kita pindahin. Sini. Ini mengarah ke slash apa? Saya lupa. Kita ke sini. Kita lihat di ini nih, kategori slug. Ya, kita copy, kita simpan di sini. Oke, coba kita refresh. Oh, salah ya. Ini harusnya nggak pakai post. Karena halaman ini nggak tahu apa itu post. Kita ambil slugnya aja. Sip, sekarang bisa diklik. Ini ke web programming. Tuh, semua tulisan web programming. Kalau kita back, ini ke web design. Jadi semuanya web design. Ini web design, ini web design semua. Mantap ya, jadi kita udah punya nih halaman kategoris. Lumayan lah ya, jadi lebih cantik halamannya, ada gambarnya, single post juga sudah. Kalau kita klik salah satu postnya, sudah tampil, ada gambarnya, ada tulisan yang kita bikin hurufnya jadi besar. Lalu juga kita sudah bisa klik filter postingan by author dan filter postingan by kategori juga. Baik teman-teman, jadi itu videonya mengenai bagaimana kita mengubah tampilan dari halaman web kita. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan hasilnya. Kalau misalkan nggak sesuai dengan selera teman-teman sekalian, silahkan diubah agar menjadi lebih keren lagi. Nah, dan di video berikutnya kita bakalan nambahin 2 fitur yang sangat keren untuk aplikasi web kita. Fiturnya yaitu fitur searching atau pencarian dan juga pagination. Ya, jadi nanti kita bisa mencari post berdasarkan keyword tertentu yang kita tuliskan di kolom pencariannya, dan nanti hasil pencarian atau halaman post yang tampil nantinya itu akan kita batasi jumlahnya, sehingga satu halaman tidak akan menampilkan semua data post, tapi nantinya kita akan bikin supaya satu halaman itu hanya beberapa post aja, dan untuk pindah ke halaman berikutnya nanti kita akan tambahkan tombol pagination. Jadi pasti ini keren banget teman-teman. Jadi itu aja untuk episode kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sandi Gagali pamit, dan seperti biasa jangan lupa titik koma.